Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, yang semoga kiranya kita semua senantiasa Allah berikan kebaikan dalam setiap urusan kita, yang semoga selalu Allah berkahi di mana saja kita berada. Dalam acara kita Dinu' min Sa'ah, mari beriman atau memperbarui keimanan kita kepada Allah sejenak, menyisihkan sedikit waktu kita di antara begitu banyak kesibukan yang kita lakukan. Kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, maka berikan waktu tersebut. Waktu yang kita berikan pada asalnya, pada hakikatnya itu untuk diri kita sendiri. Kalau dibandingkan dengan waktu yang kita berikan untuk mengejar dunia, maka itu sangat jauh. Dan kita termasuk orang yang berbuat zalim, tidak adil. Karena lebih banyak kita gunakan untuk mengejar dunia kita dibandingkan dengan akhirat. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada perkara, ada hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Suatu konsekuensi dari kalimat kita mengatakan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kesaksian bahwasanya kita mengakui tiada ilah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang menjadi tempat beribadat kita. Konsekuensi dari kalimat tersebut adalah pernyataan atau ungkapan atau juga perbuatan yang kita benar-benar mentauhidkan Allah. Tauhid yang sangat penting, menjadi pembeda antara seorang hamba yang beriman dengan hamba yang kufur dengan imannya. Tauhid yang kiranya menjadi perkara membuat seseorang itu bisa selamat. Kita pernah mendengar mungkin dari ustaz-ustaz kita tentang bitokoh, hadis tentang bitokoh, kartu, yang kiranya di sana digambarkan bagaimana orang yang dia memiliki dosa yang begitu banyak, dihadapkan kepadanya dosa tersebut ketika akan dinaikkan ke mizan, timbangan, yang timbangan tersebut berfungsi untuk menilai seorang hamba itu, termasuk hamba yang lebih banyak kebaikannya, hasanatnya, pahalanya, atau lebih banyak kebalikannya, keburukannya. Maka pemuda tersebut, orang tersebut melihat catatan amal buruknya berada di timbangan kejelekan, dan dia lihat catatan kebaikannya itu tidak sebanding dengan catatan keburukannya. Maka apa yang terjadi? Dia putus asa. Dia merasa tidak ada lagi harapan. Jelas tempatnya adalah neraka. Karena fungsi dari mizan ini, timbangan ini, adalah untuk menentukan seorang hamba itu dia layak masuk surga atau masuk ke dalam neraka.
Maka dia lihat catatan amal buruk yang begitu amat banyak. Nah, ketika dia sudah putus asa, ditanya oleh Rabbnya, coba kau lihat bagaimana catatan buruknya. Dan dia merasa, ya Allah, aku telah melihat sejilat catatan amal burukku yang begitu banyak. Dan seketika itu juga Allah tunjukkan kepadanya, Allah berikan kepadanya sebuah kartu bitokoh, yang kiranya dalam kartu tersebut tertulis kalimat tauhid, la ilaha illallah. Lalu dia letakkan di sisi satu lagi dari mizan, dari timbangan tersebut. Kiranya timbangan ini bagaikan, kalau dulu kita pernah di zaman dulu ya, masa-masa kecil kita ada timbangan dua sisi. Artinya ketika dimasukkan satu sisi itu timbangan atau barang yang dibeli dan diletakkan di sisi lainnya, ukuran misalnya 1 kilo, setengah kilo, 2 kilo dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka diletakkan di toko ini di sisi yang satunya lagi, yaitu di sisi timbangan hasanat. Orang tersebut mengatakan, apalah fungsinya ini ya Allah, ya Rabb? Apa fungsinya kartu ini dibandingkan dengan catatan buruk yang begitu banyak? Yang dia sudah pasrah, sudah putus asa dengan hal tersebut. Maka ketika diletakkan, terangkatlah atau lebih beratlah timbangan di toko tersebut dibandingkan dengan timbangan kebaikan, timbangan keburukannya. Maka dia terkejut. Di situ ditunjukkan bahwasanya betapa mahalnya, betapa beratnya amalan ketika seseorang menjaga tauhidnya, menjaga keesaannya, betul-betul murni lillahi ta'ala. Dan Allah bisa ampuni, Allah maafkan walaupun dia punya dosa yang begitu sangat banyak. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang luar biasanya keutamaan bitokoh yang ternyata di dalamnya ada tulisan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Namun kita jangan mengira bahwasanya maksudnya di sini adalah ya cuman kartu biasa yang dituliskan kalimat la ilaha illallah. Tidak. Ini maksudnya adalah karena si hamba tersebut dia selalu menjaga tauhidnya. Kalimat la ilaha illallah betul-betul dia jaga. Tidak pernah dia lakukan kesyirikan selama hidupnya. Kalaupun dia jatuh dalam perbuatan dosa, dia jatuh dalam zina, dia jatuh dalam mabuk-mabukan atau perkara dosa lainnya, tapi dia tetap menjaga kemurnian. Dia tidak pernah mendatangi orang-orang pintar katanya atau dukun. Dia tidak pernah melakukan atau memakai jimat. Dia tidak pernah memberikan sembelihan di ghairillah untuk selain Allah, tidak. Dia jaga perkara-perkara tersebut sehingga dia berhak mendapatkan atau memiliki bitokoh, kartu kalimat tauhidnya. Sehingga ternyata ini bisa menjadi penyelamatnya. Maka benar katakan bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Nah, dalam ayat ini Allah ulang dalam surah An-Nisa itu Allah katakan sesungguhnya Allah tidak memaafkan, tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah ampuni dosa selainnya. Lihat betapa luar biasanya Allah Maha Pengampunnya, Maha Rahmat. Dia bisa menghapuskan, mengampuni seluruh dosa hambanya selagi tidak ada kesyirikan. Dalam hadis lain juga dikatakan, di sana dinyatakan, wahai hambaku, Allah katakan dalam hadis qudsinya, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi, selagi di dalamnya tidak terdapat kesyirikan,
maka aku pula akan datang kepadamu dengan ampunan sebanyak itu pula. Lihat, lagi-lagi dalam hadis ini dikatakan Allah mengampuninya dengan satu syarat. Tidak ada dosa syirik di dalamnya. Maka di sini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga diri kita dari perbuatan syirik, dari perbuatan kiranya mendatangkan kemurkaan Allah melalui syirik. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Jelas Allah katakan syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Kalaulah kezaliman kepada sesama manusia saja Allah tidak bisa ampuni, Allah tidak bisa maafkan dosa kita ketika berbuat zalim kepada manusia, sehingga ada tempat di mana akan dikumpulkannya manusia itu terjadinya kezaliman di antara mereka. Apalagi dosa kezaliman kepada Allah. Syirik adalah kezaliman yang besar kepada Allah. Haknya Allah yang dia ingin agar hambanya hanya semata-mata beribadah kepadanya, hanya semata-mata sujud untuknya, semata-mata memberikan sembelihan hanya untuknya, dan bergantung hanya kepadanya. Ketika hal-hal ini kita palingkan kepada selain Allah, ketika kita sulit, sakit, sempit, kita malah datang kepada dukun, maka kita telah menzalimi haknya Allah. Padahal Allah bukakan pintunya bagi hamba-hambanya yang mau datang, yang ingin meminta, Allah kasih jalan. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah katakan dalam ayat ini, minta tolong kepadaku, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah kasih jalannya. Ada solusi dari masalah yang kita hadapi. Hanya saja terkadang karena kealfaan kita, kebodohan, kejahilan yang kita miliki, kita tidak tahu caranya meminta kepada Allah dan kita tidak sabar. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam hadis lainnya ada sebuah riwayat yang mungkin menjadi perhatian kita bersama. Di sana disebutkan judulnya, yaitu masuk surga dan neraka hanya karena seekor lalat. Kita tahu jubab atau lalat itu adalah makhluk yang tidak ada harganya. Bahkan orang akan jijik, orang akan menghindar, menjauhi, tidak suka didekati oleh lalat. Nah, ternyata ada riwayat menyatakan ada orang yang dia masuk surga karena lalat, dan ada yang masuk neraka juga karena lalat. Dikatakan di sana dalam riwayatnya, Nabi SAW pernah mengkisahkan tentang dua orang yang dia masuk surga dan masuk neraka gara-gara lalat. Dikatakan bahwasanya ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada yang masuk neraka juga disebabkan karena seekor lalat. Maka ketika itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana orang tersebut bisa masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka karena lalat?" Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan dari Nabi kita Muhammad SAW setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga. Rasulullah melanjutkan penjelasannya ketika pada para sahabat itu keheranan. Bagaimana ya Rasulullah, ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada yang juga masuk neraka gara-gara lalat. Maka Rasulullah lanjutkan penjelasannya. Rasulullah katakan, ada dua orang laki-laki yang berjalan bersama. Suatu saat mereka melewati suatu perkampungan, tempat
yang mana di sana tidaklah orang lewat, pasti mereka akan tangkap. Mereka tangkap kemudian dihadapkan kepada berhalanya. Dan mereka terkenal orang yang sadis. Maka ketika dua orang ini tertangkap, orang yang pertama diinterogasi, kemudian diminta kepadanya, kalau kau ingin lewat, maka serahkanlah kurban atau sesembahan untuk Tuhan kami ini, kepada berhala kami. Maka orang ini mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku berikan sebagai sesembahan. Maka dia katakan, berikanlah walaupun hanya seekor lalat. Karena jika tidak, maka engkau akan kami bunuh. Maka orang ini karena dia khawatir keselamatannya, dan dia juga menganggap bahwasanya tidak berharga seekor lalat. Maka dia cari lalat, kemudian dia berikan pada berhala tersebut sebagai bentuk kurbannya, walaupun dia kurban dengan seekor lalat. Maka di sini dia pun dibebaskan, dan ternyata tidak lama dia bebas dari tempat tersebut. Akhirnya dia pun mati, dan mati masuk ke dalam neraka karena kesyirikan. Orang yang kedua didatangkan juga, kemudian diperintahkan kepadanya, berikanlah kurbanmu, persembahanmu, walaupun hanya seekor lalat. Maka apa yang dikatakannya? Tidak, aku tidak akan memberikan persembahan, tidak akan memberikan kurban walaupun hanya seekor lalat. Karena dalam keyakinanku, persembahan, kurban hanya diberikan kepada Allah. Maka mendengar pernyataan orang ini, kaum tersebut pun marah dan langsung membunuhnya. Dan dia karena tidak mau menyerahkan walaupun hanya seekor lalat, akhirnya mati dan masuk ke dalam surga. Nah, coba kita lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Bukankah kalau dilihat secara zahir, ini suatu yang sangat sederhana, bahkan sepele. Apalah arti seekor lalat? Namun yang dilihat di sana bukan besar kecilnya apa yang diberikan, tapi niat orang yang memberikan. Kalaulah orang yang pertama tadi memberikan lalat itu karena keterpaksaan dan dia mengingkari dalam hatinya, dia berikan karena dia takut nyawanya akan terancam disebabkan dia menolak, maka masih ada uzur baginya, masih ada kemaafan, masih bisa dimaklumi, dan dia tidak terhitung masuk ke dalam berbuat syirik karena dia terpaksa dan dia sudah ingkar dalam hatinya. Namun ini dia berikan secara sukarela, dan dia menganggap kurban yang diberikannya tadi itu bukan sesuatu yang berharga. Namun di sana yang perlu kita pahami adalah sekecil apapun itu, sesederhana atau betapa tidak berharganya yang kita berikan tersebut, dipandang adalah niatnya. Karena di sana sangat-sangat dilarang kita memberikan sesuatu apalagi bentuknya adalah kesyirikan. Sembelihan sesembahan itu hanya diberikan kepada Allah. Ketika kita palingkan kepada selainnya, maka kita telah jatuh kepada berbuat syirik, dan kesyirikan dibalas dengan neraka apabila dia belum sempat bertaubat darinya. Maka ini yang harus menjadi perhatian bersama. Dan orang yang kedua, dia akhirnya bisa masuk ke dalam surga hanya karena dia tidak mau, tidak rela memberikan sembahan atau juga kurban berbentuk walaupun hanya seekor lalat, walaupun hal yang tidak berharga, karena dia tahu ini konsekuensinya adalah akidahnya, keyakinannya.
yang tidak ada tawar-menawar, tidak ada toleransi dalam hal akidah. Lakum dinukum waliyadin. Bukankah Nabi juga pernah ditawarkan oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, yang mereka sudah pasrah. Mereka tidak berdaya lagi melawan Nabi dengan keyakinannya yang tetap kokoh. Dan semakin banyaknya pengikutnya, akhirnya mereka negosiasi dengan Nabi. Mereka katakan, wahai Muhammad, kalau kau mau menjadi orang kaya, maka kami akan kumpulkan uang atau harta kami semua dan berikan kepadamu agar kau bisa menjadi orang kaya. Engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Atau kalau kau ingin jabatan, kekuasaan, maka kami akan berikan jabatan tertinggi di antara kami dan engkau menjadi raja kami. Atau kau ingin wanita yang cantik untuk kau nikahi, kami akan cari, kami akan nikahkan denganmu. Hanya untuk agar kiranya Nabi mau bukan memalingkan agamanya, tidak, bertukar. Satu hari menyembah berhala mereka dan satu hari menyembah Allah. Dan Nabi tidak. Kami katakan tidak. Walaupun kau berikan di tangan kananku matahari dan tangan kiriku bulan, aku tidak akan mau. Sehingga karena ini turunlah ayat lakum dinukum waliyadin. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini dapat kita lihat betapa pentingnya bagi seorang mukmin, seorang Islam untuk menjaga ketauhidan kita, agar kiranya Allah jaga kita. Ihfadillah yahfadikallah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.